Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi ini kami mengadakan mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian kepada Bapa di surga. Kristus, kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus menjadikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Markus pasal 2. Markus pasal 2 ayat pertama sampai ayat 12. Markus pasal 2 ayat pertama sampai ayat 12. Kemudian sudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Yang menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hati Yesus bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata pada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tapi supaya kamu tahu bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkata ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah. Betapa indahnya kalau kita lihat sesuatu yang begini belum kita lihat. Sebagaimana ayat yang ke-12. Dan orang itu membangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar ke hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum kita lihat." Mereka takjub melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana Anak Manusia begitu berkuasa, di mana kuasanya, dan dia membangkitkan orang yang lumpuh atau menyembuhkan orang lumpuh. Tapi yang sangat menarik bukan orang lumpuh, tetapi kita lihat pada ayat yang ke-10. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Dan berkata Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Lewat apa dia mengampuni dosa? Lewat korbannya dicocok. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, tapi berhidup yang kekal. Manusia, dia berdosa, dosa keturunan dan dosa di keluarga. Mungkin dosa dengan keluarga adalah aman, tapi minimum dosa keturunan. Ingat, dosa tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi satu pribadi melalui korbannya
melalui pengorbanan di juta, sebagaimana firman Allah. Kita demen bagaimana dalam Imam pasal 16, imam besar manusia ketika mengadakan grafir atau pendamaian antara manusia dengan Allah, dia membawa darah dari mezbah bakaran dan dipecik 7 kali di atas peti perjanjian dan di mukanya 7 kali. Dia mengadakan satu perdamaian dosa imam besar, dosa keluarganya, dan dosa umat Israel. Bila mati tidak bisa, dia tidak diterima mati. Tapi setiap tahun sekali dia bolak-balik masuk dalam ruangan maha suci membawa darah binatang. Ada satu darah yang sangat dahsyat dan luar biasa, juga darah Kristus. Yesus membawa darahnya, maka pintu tirai terbelah, sehingga kita bisa datang kepada Tuhan. Kita menghampiri Dia tanpa harus membawa korban. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Cukup kita beriman kepada Tuhan. Kita mengimani bahwa Dialah juru selamat kita. Dialah yang membuka jalan. Maka dikatakan dalam 14:6, Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang sampai ke surga kecuali melalui Yesus. Maka melalui firman Allah kita, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Hari ini kita datang pada Tuhan. Kita datang pada salib Kristus. Kalau sesuatu itu tidak beres, adakan penyelesaian di hadapan Tuhan. Baik dosa kita diampuni. Kalau tadi hubungan kita dengan Tuhan terbuka kembali lagi. Sebab Yesaya 59 ayat 1 dan 2, jika bukan telinga Allah kurang mendengar, bukan tangan Allah tidak bisa menolong, tapi memisahkan antara manusia dengan Allah dosa, minta ampun. Jalan terbuka, kita bisa menghadap Tuhan. Kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita boleh doa, kita boleh dengar oleh Tuhan, dan kita hidup boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama menundukkan kepala, berdoa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, menteraikan firman hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, beri sewa takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.